Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penampil bab 5 mata kuliah semantik akan mempresentasikan materi mengenai masalah perkembangan makna, di mana kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Shelly, Alika, Divanda, Zara, saya sendiri, dan juga Diana. Baik, materi pertama mengenai perkembangan makna, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada Zara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari perkembangan makna. Diartikan karena adanya pergeseran atau perubahan makna kata-kata dalam bahasa. Kemudian, menurut Cohen tahun 1966 dalam bukunya The Diversity of Meaning, mengatakan bahwa akibat perkembangan bahasa dalam rentang waktu yang panjang, maka kata-kata dapat berubah maknanya. Kemudian ada juga pendapat dari Ulangan tahun 1973 bahwa antara kata dengan maknanya ada hubungan timbal balik, sehingga makna dapat berubah bila dalam hubungan itu terjadi pergeseran. Boleh next? Selanjutnya ada akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Di sini sebuah kata yang awalnya memiliki makna sederhana berubah akibat adanya pandangan baru dalam bidang ilmu atau akibat berkembangnya teknologi. Contohnya yaitu Sayyarotun dalam surat Yusuf ayat 10 dan juga Yusuf ayat 19. Yang pertama, Asayarotu di surat Yusuf ayat 10 itu artinya musafir. Kemudian Sayaratun di surat Yusuf ayat 19 artinya kelompok orang-orang musafir. Nah, di sini karena ada kemajuan teknologi makna, makna sayarun ini memiliki makna lain, yaitu bermesin, mobil atau kendaraan bermesin menggunakan bahan bakar minyak. Next. Kemudian selanjutnya ada akibat pembentukan kosakata melalui derivasi atau istilah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian kemajuan peradaban dan kebudayaan, serta kontak dunia Arab dengan dunia luar berdampak pada penambahan kosakata dengan istilah bahasa Arab. Penambahan kosakata di sini dilakukan dengan metode neologisme, dengan metode derivasi istiqoq, khususnya derivasi sederhana atau dengan pengembangan semantik. Kemudian lahirlah metode derivasi ini. Akan tetapi neologisme bahasa Arab tetap mempertahankan kemurnian kaidah tata bahasa Arab, tetap berpegang pada kawalib lugawiyah dan prinsip kias analogi. Kemudian derivasi atau istiqoq ini merupakan cara yang digunakan bahasa Arab dalam pembentukan kata-kata tuturan derivatif yang secara semantik mengacu pada makna asalnya. Kemudian prinsip pembentukan kata yang mengacu pada timbangan morfologis wazan, atau pola penciptaan kata siogah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Zara. Baik, terima kasih kepada Divanda yang telah memaparkan materinya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan yang selanjutnya untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi ini, yaitu tentang pola akibat pembentukan kosakata melalui derivasi atau istilah. Itu pola yang menunjukkan arti profesi atau macam kegiatan seperti sina atun, yaitu industri, lalu ada tiba atun, percetakan, dan sifa rotun, dan kedutaan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada pola pola untuk pembentukan kata-kata yang menunjukkan gerakan atau suara yang berfluktuasi atau naik turun. Seperti saya lanu, artinya aliran, lalu ada fofakono, debaran jantung, tawafano, tawafano, perputaran, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada pola fu'alun, menunjuk pada suara atau jenis penyakit seperti sorohun, teriakan, bukaun, tangisan, dan lain sebagainya. Karena adanya neologisme atau kata bentukan atau makna baru, maka lahirlah pola yang menuju pada jenis penyakit seperti zukamun atau pilek dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pola fa'alun. Pola ini digunakan untuk membentuk istilah yang menunjuk pada profesi atau menggambarkan aktivitas yang menjadi kebiasaan. Dalam tata bahasa Arab termasuk ke dalam pola intensif atau siagu mubalaghah. Pola-pola ini meliputi fa'alun, mif'alun, fa'ulun, fa'ilun, fa'ilun,
fi'ilun, fa'alatun, mif'ilun, fa'ulun, fai'ulun. Contohnya, contoh dari salah satu banyak pola itu adalah to'an, berarti yang suka menghujat. Lalu pola fa'alun banyak dijadikan analog untuk penderivasian kata atau istilah baru yang menunjukkan pada profesi atau kegiatan rutin. Contohnya adalah fannanun atau seniman. Lalu yang kelima ada pola mif'alun, 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 mif'alatun. Pola ini digunakan untuk menunjuk pada nomina instrumental atau menunjuk pada makna wadah yang umumnya berasal dari verba trilateral atau berasal dari tiga konsonan atau berasal dari nomina. Seperti kata mihbarotun atau botol atau wadah tinta. Dalam konteks linguistik modern, acuan nomina alat diaplikasikan secara meluas sehingga rasa bahasa yang umum berkenaan dengan makna yang tetap menjadi silang keakuratan maknanya. Dimensi makna yang dibatasi secara baik ini memungkinkan penciptaan kata secara spontan, bukan dibuat-buat. Mungkin sedikit dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Mungkin lanjut ya, moderator, kepada rekan yang selanjutnya. Baik, selanjutnya ada pola mif'alun dan mif'alatun. Pola ini menunjukkan pada makna tempat seperti manzilun, rumah, dan madrasatun, sekolah. Contoh lain setelah mengalami pengembangan semantik adalah masnaun, artinya pabrik, matbaun, artinya percetakan, matorun, artinya bandara, mauqifun, artinya halte, ma'hadun, artinya lembaga, dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh ada pola fa'alatun dan fa'ilatun. Pola ini menunjuk pada alat, instrumen, dan mesin. Contohnya, kata sayarotun artinya mobil berasal dari akar kata sin, ya, dan ro dengan bentuk verba saro yang artinya berjalan. Lalu yang kedua ada kata wasotun artinya kapal selam berasal dari akar kata woso ya wumsu artinya menyelam. Yang ketiga ada syahinatun artinya truk berasal dari verba syahana yang artinya membuat atau mengangkut barang. Yang keempat ada kata nafilatun artinya tangki berasal dari verba nakola artinya memindahkan. Yang kedelapan ada pola nomina pelaku. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama diderivasi dari verba triliteral, contohnya adalah saikun atau supir. Lalu yang kedua ada diderivasi dari verba quadriliteral dengan pola mufa'alun dan mufa'alun. Contohnya adalah hasibun yang artinya kasir dan juga mumathilun yang artinya aktor. Lalu yang kesembilan ada pola mufa'alun. Nah, pola ini berkonotasi pada arti tempat lagi yang digunakan dalam bahasa Arab modern. Bentuk-bentuk ini menggambarkan istilah khusus pada pemakaian umum dan dapat disesuaikan dengan konteks situasi individual. Contohnya adalah kata mustawa yang artinya tingkat atau level, yang diderivasi pada verba istawa ma'a yang artinya selevel dengan sesuatu. Mengalami pengembangan semantik seperti pada frasa al-mustawa al-awwali, artinya tingkatan pertama. Lalu yang ke-10 ada pola nisbah atau masdarun sina'iyun. Pola ini dengan penambahan sufiks iya atau nya pada nomina yang banyak digunakan pada masa awal perkembangan bahasa Arab, seperti kuwiyatun artinya esensi, kaifiyatun artinya kualifikasi. Setelah itu, pada bahasa Arab modern muncul kosakata yang menggunakan pola ini yang dimaksudkan untuk mengungkapkan paham, isme, golongan, dan aliran, seperti syuyu'iyatun artinya komunisme, lalu ada sumaliyatun artinya kapitalisme. Yang ke-11 ada pola mufa'alun. Pola ini adalah bentuk isim maf'ul dari kelompok verba 4 konsonan atau fa'alun yang menunjuk pada kata benda yang menjadi objek perbuatan. Contohnya adalah muqaddasun yang disucikan, muqaddamun yang didahulukan, dan munazzalun yang diturunkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Shelly dan Diana yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya adalah materi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu mengenai perkembangan makna akibat pengembangan semantik. Ya, seperti yang kita tahu bahwa struktur bahasa itu bukan sekadar rangkaian bunyi-bunyi mati dalam susunan morfologis, melainkan di dalamnya mengandung makna, dan istilah dalam makna itu biasa juga disebut dengan semantik. Pengembangan semantik ini dilakukan oleh para ahli bahasa Arab untuk memenuhi tuntutan ilmu pendidikan, teknologi, dan juga modernisasi dengan menggunakan istilah neologisme. Yang mana neologisme di sini itu dengan cara pengembangan semantik ini berkaitan erat dengan neologisme dengan cara derivasi secara umum. Bedanya
dalam pengembangan derivatif, kata-kata hasil derivasi tetap mengacu pada makna asli dari akar katanya, sedangkan derivasi dalam pengembangan semantik ini, itu kata-kata yang dihasilkannya mengalami perubahan makna dari makna asalnya. Nah, menyebabkan beberapa hal di antara lain, yaitu perubahan makna figuratif, yakni kata-kata bahasa Arab yang dihasilkan mengalami perubahan makna dari makna asalnya. Contohnya dalam kata sina atun yang artinya pekerjaan, berasal dari akar kata so, nun, dan ain. Dalam kamus Mu'jam Maqayis Al-Lughah, akar kata tersebut memiliki arti pekerjaan atau perbuatan tangan yang dilakukan dengan mahir. Sementara dalam kamus modern Arab Inggris, arti sina atun itu berubah maknanya menjadi industri atau pabrik. Kata yang berasal dari kata so nun ain atau sona aini tidak hanya berarti mengerjakan dengan tangan, tetapi juga bermakna pekerjaan di pabrik. Boleh di next. Contoh yang kedua yakni pada kata yang berakar to yaro yang memiliki arti ringannya sesuatu di udara. Contohnya pada kata toto yaro, dia memiliki makna terpisah-pisah atau berterbangan. Kemudian turun menjadi istatoro yang artinya terpencar, dan pada kata totoyoro artinya menyimpang dari arti asalnya, yaitu merasa pesimis atau menganggap sial. Tapi hal tersebut masih berkaitan dengan kata toirun yang artinya burung, karena pada zaman dahulu di Arab itu menganggap sial atau sebuah kesialan itu diumpamakan dikaitkan seperti suara burung gagak, seperti itu. Dan yang kedua ada bentukan-bentukan derivatif. Contohnya pada kata toba'ah memiliki arti menyetempel pada awalnya, kemudian berderivasi, kemudian berubah menjadi mencetak dan berderivasi menjadi kata miltoba'atun yang artinya mesin cetak. Kemudian untuk kata yang kedua itu jama'ah, artinya mengumpulkan, dan neologisme dari akar kata tersebut menurunkan bentuk jamak, yaitu majma'un, yang memiliki arti lembaga atau akademi. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Alika untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada derivasi dari kata alamun, yang arti asalnya dunia, alam, kosmos. Nah, kata dari alamun ini dapat diderivasi untuk menyatakan istilah modern, yaitu aulamah, yang artinya globalisasi. Sedangkan globalisasi ini artinya mengupayakan sesuatu yang bersifat global, khususnya menjadikan ruang lingkup dan penerapannya untuk mendunia. Nah, selanjutnya ada derivasi dari kata zoharo yang artinya jelas. Kata zoharo ini memiliki banyak derivasi untuk menciptakan neologisme. Nah, Ahmad Ibnu Faris Zakaria menyatakan bahwa akar dari kata zoharo, zo, ha, dan ro ini memiliki makna pokok, yaitu kekuatan atau kejelasan. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh derivasinya. Ada kata zuhrun, yaitu waktu tengah hari. Ada dohirotun, waktu paling terang atau jelas. Ada tazoharun, yang merupakan pola dari tafa'ala yang maknanya itu mengikuti tuntunan zaman, yaitu demonstrasi atau unjuk rasa, yang makna awalnya itu adalah menampakkan, menunjukkan, atau saling tolong. Lalu di bawahnya ada dari pola af'ala, yaitu azharo, yang artinya menjelaskan, menyingkap, menampakkan, mengumumkan, menerangkan, dan menunjukkan. Lalu di sampingnya ada contoh yang ditambahkan sufiks ista dan partikel ala, yang artinya jadi mengatasi. Lalu di bawahnya diganti dengan partikel bi, yang artinya meminta pertolongan dari. Lalu
Neologisme yang diturunkan dari kata zoharo bisa juga berbentuk zohiratun atau bentuk masdarnya madharun yang artinya aspek atau penampakan luar. Ada juga paham fenomenalisme yaitu madhabu zohiriyah dan fenomena atmosfer atau meteor yang istilahnya zohiratun jawiyah. Nah, ya makanya kalau meteorologi itu disebut alimut dawahiril jawiyah. Bisa di next. Nah, selain dari makna denotasi, ada juga yang makna konotasi. Contohnya itu kata doroba, dari akar kata doroba. Neologisme dari akar kata ini yaitu midrobun yang artinya bed atau raket. Di bawah ini contoh-contoh dari kata doroba yang maknanya bervariasi sesuai dengan objeknya. Yang pertama itu ada dorobar rokob yang artinya memenggal. Lalu ada doroba faukol anak yang artinya jadi membunuh. Lalu ada doroba fil ard yang artinya berpergian atau berjalan di muka bumi untuk berdagang dan atau berjihad. Lalu ada apabila doroba itu ditambahkan dengan ala artinya jadi menutupi atau menghalangi. Lalu ada juga contoh dorobal adwa bikonabil mudafi'ah au bikodaifatal mudammaroh. Ia menembak musuh dengan meriam atau dengan misil penghancur. Nah, apabila doroba itu diikuti oleh partikel V dan disertai oleh kata tunjuk atau instrumen yang dapat ditiup itu, berarti maknanya jadi meniup. Contohnya itu robal fil buyut, yaitu ia meniup terompet. Akan tetapi secara struktur vidoroba itu bermakna berenang. Contohnya itu doroba fil ma'i, yaitu ia berenang di air. Lalu selanjutnya ada contoh doroba biyadihi, ia menunjuk dengan tangannya. Boleh di next. Nah, perkembangan dari pemakaian kata doroba itu dapat dilihat dari ilmu hitungnya. Contohnya dari innahu yadaribu salah satun fil arba. Dia mengalihkan 4 dengan 3. Lalu ada bentuk-bentuk masdar, nomina dari masdar adjektiva atau sifat musabahat dari kata doroba. Ini contoh-contohnya ada robul khobari, ya artinya macam-macam berita. Ada hadza min dorbi fulan, ini setipe fulan. La yadfa'u su'udiyuna ayya doraib. Rakyat Saudi tidak membayar pajak apapun. Yang selanjutnya ada adrobal ummalu anil amal, yang artinya para buruh melakukan mogok kerja. Nah, selanjutnya ada derivasi dari kata jaha dan ro. Dari akar kata jaharo lahir bentuk mijharun dan juga mijharun. Kalau mijharun itu artinya Microsoft dan mijharun itu artinya pengeras suara atau loudspeaker. Pada awalnya mijharun dan mijharun itu memiliki makna yang sama. Makna lamanya itu orang yang nyaring suaranya. Lalu ada makna baru yang jadi berbeda. Kalau mijharun, nah ada tambahan alifnya itu pengeras suara atau megafon. Kalau mijharun aja itu Microsoft atau yang bisa bisa juga menggunakan istilah mukabirun. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Zara. Baik, terima kasih kepada Alika yang telah memaparkan materinya. Dengan berakhirnya Alika dalam memaparkan materinya, maka berakhirlah juga pemaparan dari kelompok kami, kelompok semantik bab 5. Semoga ada manfaat yang bisa diambil.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.